Teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk part terakhir dari video ini, yaitu persamaan laju reaksi katalitik di mana katalisnya mengalami proses deaktivasi. Ya. Ada algoritma yang bagus ya dari Vogler yang kita bisa ikuti ya. Untuk merumuskan persamaan laju reaksinya ataupun parameter lain, misalnya konversi ya, konversi baik mengalami deaktivasi ataupun tidak ya. Ada beberapa step di sini: mole balance, reaction rate, kemudian persamaan deaktivasinya, stoichiometry, dikombinasikan dan seterusnya ya. Kadang-kadang diperlukan alat bantu ya, software MATLAB maupun Polymath ya, untuk case yang sedikit kompleks ya. Dengan algoritma ini juga akan mempermudah kita, misalnya ada step yang miss gitu, kita akan mudah untuk ngeceknya ya. Baik, kita lihat penerapannya ya. Ya, ini adalah first order reaction, jadi reaksinya sudah isomerisasi. First order reaction, ada reaksi ya order 1 berarti ya min RA sama dengan KCA kan begitu ya. Tapi di sini Vogler membedakan antara reaksi katalitik dan non katalitik. Untuk reaksi katalitik ada tambahan simbolnya itu. Apa namanya ini? Ya, fathah berdiri. Ya. Min RA, kemudian K aksen, min A aksen, kali CA ya. It's being carried out isothermally and batch reactor, dilangsungkan dalam reaktor batch dengan katalis yang mengalami deaktivasi karena etching atau sintering ya. Jadi dalam reaktor batch kemudian katalisnya mengalami penuaan, sintering, deaktivasi. Derive an equation for conversion as a function of time. Jadi kita diminta untuk menemukan persamaan konversi sebagai fungsi waktu. Baik, ini ikuti algoritmanya, yaitu yang pertama mole balance. Mole balance ini tergantung dari jenis reaktornya ya. Reaktornya adalah batch ya, sehingga di kinetika reaksi homogen ya, insya Allah sudah ya, atau nanti di reaktor mata kuliah reaktor semester depan juga akan lebih detail ya. Ya, reaktor batch ini kita ingat kembali ya, reaktor batch, reaktor di mana ketika reaksi berlangsung tidak ada input yang masuk, tidak ada reaktan yang masuk, tidak ada produk keluar. Ya, itu reaktor batch. Input minus output plus reaksi sama dengan konversi. Ini persamaan rasa masanya. Inputnya ada FA0, keluarnya FA dalam mol per jam, mol per waktu. Ini reaksinya, intergal ADV, DNA per detik akumulasi. Karena tidak ada input, tidak ada output yang keluar, artinya FA sama dengan FA0 sama dengan 0. Ini 0, ini 0. Dan asumsikan di sini pengadukannya sempurna sehingga tidak ada perbedaan volume di berbagai tempat di dalam reaktor ya. Sehingga dV-nya menjadi V, integral RA dV menjadi RA kali V. Sehingga persamaan ini menjadi ini 0, ini 0, ini RAV, dA per dt, ini RAV kali dA per dt. Untuk reaksi katalitik, maka kita nyatakan laju reaksi itu per gram katalis, bukan per volume. Sehingga di sini penyesuaian sedikit, DNA per dt-nya sama dengan RA kali V, bukan V. Ini adalah kali gram katalis yang untuk reaksi katalitik. Sementara Na adalah Na01 min X. Ini adalah stoichiometry-nya, sehingga DNA-nya menjadi ini turunan Na0 ya Na0, turunan 10 turunan XA ya min DXA. Jadi Na0 min DXA. Kalau kita substitusikan ke sini menjadi DNA menjadi min Na 0 DXA per dt sama ya. Inilah persamaan 8 ya, persamaan 8. Jadi ini berlaku, persamaan ini berlaku untuk reaktor batch saja ya. Dimana X-nya kalau terjadi deaktivasi, X-nya menjadi XD ya. Jadi dXD per dt sama dengan merah kali W. Step yang kedua adalah reaction rate atau laju reaksinya. Ada berapa? Ada 1 ya, ada 1.
Ini main RA K aksen A CA. Ini dari mana persamaan 9? Ingat kembali dari definisi aktivitas katalis, rasio antara laju reaksi waktu tertentu per mula-mula. Mula-mulanya kan ada satu ya, KCA. Jadi fresh ya. Main RA sama dengan KCA, K aksen CA. Sehingga di sini main RA pada T tertentu sama dengan A kali main RA pada fresh ya. Atau ditulis main RA A K aksen CA. Ini persamaan 9. Kemudian decay-nya atau deaktivasinya bersama deaktivasi ada berapa? Ada 2. Ingat tadi pada part sebelumnya bahwa deaktivasi karena proses penuaan adalah reaksi ya, deaktivasinya ada 2. Atau RD-nya main RDA per DT K kuadrat. KD A kuadrat ya. Nanti A nya sama dengan persamaan 10. Silahkan dicek lagi di slide berikutnya tadi, slide sebelumnya tadi. Ini persamaan 4 ini. Silahkan dicermati di sini penurunannya ya. Persamaan 10. Berikutnya stoichiometry. Stoichiometry ini definisi dari CA. Ini kan ada CA di sini. Ada CA di sini ya, maka perlu definisikan CA itu sama dengan CA01 min XD. CA0 sendiri adalah NA0 per volume ya, mol per volume. Sehingga kemudian kita bisa kombinasikan persamaan 11 masuk ke persamaan 9 menggantikan ini CA ini. Persamaan 10 masuk ke persamaan 9 juga. Persamaan 9 masuk ke persamaan 8. Itu ya. Di main RA ini digantikan persamaan 9, A ini digantikan persamaan 10, CA nya digantikan persamaan 11. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya, sambil dicoret-coret biar tidak bingung. Nanti ketemu persamaan ini persamaan 12, persamaan 13 ya. Dimana A nya tadi persamaan berapa tadi A nya? Yang persamaan 10 ya. Asalnya nanti kita punya persamaan 13 ya. Persamaan 13 dxd per dt sama dengan K 1 min X AD kali A atau K kali 1 min XD per 1 plus KD kali T. Ini adalah persamaan yang menghubungkan antara konversi dan waktu dx per dt ya. Dimana ada proses deaktivasi. Bagaimana kalau umurnya panjang tidak terjadi deaktivasi ya? Berarti KD-nya 0. Kalau KD-nya ini 0, berarti kita punya dx per dt-nya K kali 1 min X gitu ya. Kalau KD-nya 0, berarti tinggal dx per dt sama dengan K 1 min X. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita akan lihat akan lebih mudah kita perhatikan pengaruh dari deaktivasi ini jika kita membandingkan profil X dan T, dari persamaan 13 dan 14. X dan T persamaan 13 dan 14. Pada persamaan 14 tidak ada proses deaktivasi, persamaan 13 ada proses deaktivasi. Bagaimana caranya? Ya, kita integralkan dulu persamaan 13. Yang XD kita kumpulkan dengan XD, yang T dengan T ya. Ini turun ke sana, XD-nya dibagi XD, DT-nya sama dengan T dikumpulkan. Setelah persamaan 15, integralkan masing-masing. Integral dx per 1 min X ya, min len gitu, min len atau min-nya dihilangkan, len 1 per. Ini integralnya D1 per KD T kali T berarti K per KD len 1 per KD T ya. Coba lihat di ini integral, kalkulus integral ya. Jadi 1 plus KD kali T ya. Jadi bagaimana menyelesaikan persamaan ini ya, kita bawa dulu, sederhanakan. Ingat len
Kalau ln berarti ini menjadi pangkat ya. Lihat di sini ya. Ln 1 min 1 min X ln 1 plus KDT kali K per KD. Ini bisa dituliskan menjadi, ingat ln ini kan jadi pangkat ya. Ini jadi pangkat. Jadi ini bisa dituliskan ini bisa dituliskan seperti ini ya. Ininya jadi pangkat ya, K per KD nya di pangkat. Kemudian ln-nya saling menghilangkan sehingga tinggal 1 per 1 min XD 1 plus KDT pangkat. Untuk kalau dibalik, kalau ini 1 per, berarti ini dibalik saja 1 min XD, ya ini dibalik 1 per 1 plus KDT pangkat K per KD. Jadilah persamaan 17 ya. Ini adalah konversi fungsi waktu. Fungsi waktu di mana terjadi proses deaktivasi persamaan 17. Bagaimana kalau tidak terjadi deaktivasi? Ya dari persamaan 14 tadi. 14 tadi mana? Nah ini X-nya turun ke bawah sini, K kali DT kalau diintegralkan jadi persamaan 18 ln 1 min X dengan K kali T, atau X-nya sama dengan 1 min E pangkat minus KT. Karena di sini tidak ada proses deaktivasi. Jadi dengan menggambarkan grafik dari persamaan 17 dan 18, kita akan bisa melihat bagaimana pengaruh proses deaktivasi itu dari persamaan 17 dan 18. Kita lihat. Ini K-nya, K dan KD-nya kita ambil angka sembarang dulu ya. Kita ambil dari Vogler, misalnya konstanta lajurnya 0,01, deaktivasinya 0,01, karena dia karena kedua ya KD-nya ya. Untuk K yang sembarang ini ternyata yang biru adalah persamaan 18 di mana tidak terjadi deaktivasi. Yang merah ini adalah persamaan 17 di mana terjadi deaktivasi. Signifikan ya, ngedrop nih konversinya. Hampir 1, ini menjadi nggak sampai separuhnya ya, 0,3. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa proses deaktivasi karena aging ini order 2, mereka order 2 ya, itu sangat berpengaruh terhadap konversinya. Sangat berpengaruh terhadap konversi reaksinya. Proses deaktivasi. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup, ini di tabel 10.7 ada beberapa jenis bentuk-bentuk deaktivasi ya, dan persamaan matematisnya ya. Ini order 1, order 0, order 2 persamaannya ya. Contoh-contohnya silahkan dicermati ya. Saya kira untuk topik deaktivasi sampai di sini saja ya. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa katalis itu ada masanya dia mengalami deaktivasi, yang mengalami penurunan daya aktif ya. Maka kemudian perlu nanti diregenerasi atau mungkin harus diganti ya. Harus diganti. Maka biasanya untuk keperluan teknis ya tentu saja kita milih katalis yang umurnya panjang ya, yang bisa diganti ketika shutdown ya, ketika setahun sekali misalnya, bukan hitungan jam atau hari harus segera diganti ya. Demikian teman-teman topik pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum clear silahkan ditanyakan di psikologi maupun di kolom YouTube atau di grup WA. Let's close alhamdulillah rabbil alamin. Dan untuk topik berikutnya kita akan masuk ke kataliktik reaktor. Oke, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Mudah-mudahan keadaan membaik dan kita bisa segera tatap muka beraktivitas normal seperti biasa. Oke. Thank you for your time and your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.